Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga Ramadan ini tetap memberkahi kita semuanya. Semoga Ramadan ini juga membuat kita selalu berpacu dalam hal yang baik, memperbaiki diri, selalu berlomba dalam kebaikan, selalu melakukan hal yang terbaik. Karena mungkin Ramadan ini mungkin bisa jadi Ramadan yang terakhir buat kita, atau mungkin kita akan bertemu di Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lakbok, Bapak Aris Gunanto, MPD SI. Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha, anak-anakku sekalian SMP Negeri 1 Lakbok, dan seluruh pemirsa Nesala TV yang berbahagia dan semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kuliah subuh hari ini hari ke-10, insya Allah akan saya sampaikan bahwa kita punya idola. Jadi nabiku idolaku. Pasti semua orang itu mengidolakan seseorang. Tapi yang akan saya bahas tentang idola dari IDOLA. Tapi sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat oleh Allah, diberi keberkahan, diberi kesehatan, dan tetap istiqomah konsisten dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya di yaumil qiyamah nanti, diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nesala TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi idola. Apa itu I? Iman yang kuat, Islam yang taat. Bagaimana kita menjadi iman yang kuat? Atau bagaimana caranya? Kita untuk mendekat dengan Allah, kenali Allah dengan dekat oleh kita. Bagaimana caranya? Tanya pada diri kita. Apa kita sudah tahu siapa sih Allah sebenarnya? Ada yang menjawab, Allah itu ada Khalik, Sang Maha Pencipta. Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta ini. Allah adalah pemberi segalanya kepada manusia. Allah adalah yang memberikan kesabaran, yang memberikan perubahan, yang memberikan segalanya kepada kita semuanya. Di mana sih Allah? Allah itu ada yang mengatakan di mana-mana. Salah, masa Allah di mana-mana? Bahwa Allah itu adalah lebih dekat dari urat nadi kita. Coba kalau kita tangan kita mencoba seperti ini, silakan para pemirsa Nesala dicoba oleh masing-masing. Pasti urat-urat tangan kita dekat, kelihatan. Tetapi semakin dekat masih kelihatan. Tetapi ketika menutup kita pasti tidak terlihat, tapi terasa sekali oleh kita.
bahwa itulah Allah, bahwa kita itu pasti akan dekat dengan Allah, tidak mungkin harus dilihat, tidak akan terlihat Allah, tapi terasa pada diri kita. Ada ketenangan dalam diri kita kalau kita merasa dekat dengan Allah. Itu menguatkan pada diri kita, keimanan kita harus kuat, disitulah perannya. Jadi jangan tanyakan Allah di mana. Ada juga cerita bahwa ketika ada seseorang menanyakan kepada seorang kiai bahwa betulkah Allah itu ada? Betulkah takdir itu ada? Apa benar? Atau apakah akan panas seseorang? Atau ketika di neraka dipertanyakannya itu adalah apa nanti setan itu akan panas di dalam neraka? Karena setan itu kan terbuat dari api, tercipta dari api. Apa betul akan panas? Ketika ditanyakan itu hanya satu jawabannya. Apa jawabannya? Orang tersebut ketika bertanya seperti itu oleh gurunya dipanggil, sini nak, kamu tahu ingin jawabannya dari 3 pertanyaan tadi itu. Semakin dekat ke sini. Jangan terlalu jauh, nanti tidak terasa. Begitu dekat, begitu sampai dekat di depan mata oleh sang guru kiai itu, begitu dekat dan semakin dekat sampai tangannya sampai ke orang tersebut, langsung tampar sekeras-kerasnya. Kaget, dia marah. Loh, kenapa kok saya malah ditampar? Saya bertanya, itu jawabannya dari 3 pertanyaan yang kamu ajukan tadi. Subhanallah. Maksudnya apa? Pertanyaan tadi, apakah Allah itu ada? Ada. Dari tamparan itu, sakit tidak kamu itu dari tamparan itu? Ya sakit, orang ditampar sampai merah tuh begini. Betul sakit? Coba tunjukkan sakitnya. Ya ini merah. Apakah itu merah sakit? Tidak semua yang namanya merah itu sakit. Kalaupun tidak terasa. Nah itu rasanya. Bahwa Allah itu ada dengan tamparan itu. Tidak tahu sakitnya itu seperti apa. Sehingga Allah terasa pada diri kita. Yang membuat kita tenang. Itu adalah Allah. Terus yang kedua, apa benar takdir itu ada? Itu kan bagaimana kita, pasti ada. Dari tamparan itu juga jawabannya. Ada. Takdir itu ada yang terjadi pada seseorang, pasti itu ada. Tanya lagi, apa tadi malam kamu itu bercita-cita atau mimpi ditampar oleh saya? Tidak. Boro-boro mimpi. Tahu juga baru saya ditampar. Nah itulah takdir. Takdir itu tidak akan pernah memberitahukan kepada kita pas pada saat itu terjadi. Itulah yang namanya takdir. 2 pertanyaan sudah dijawab. Yang ketiga, apa nanti panas? Setan itu kan tercipta dari api. Betul. Tamparan itu juga jawabannya. Begitu ditampar, sakit tidak itu? Sakit. Ditunjukkan tidak bisa rasa sakit itu seperti apa. Kayak orang masuk angin umpamanya. Wah, angin itu apa warnanya? Merah, karena kalau dikerok itu merah. Nah, bukan. Pasti ada terasa hilir. Enak segar ini anginnya. Nah, yang ketiga ini juga sama. Bahwa pipi kita itu luarnya apa? Kulit. Tangan kita terdiri dari kulit luarnya. Kulit dengan kulit ketika ditamparkan dengan sekeras mungkin itu akan sakit. Begitu juga bahwa setan itu nanti di yaumil qiyamah nanti akan mendapat siksaan di neraka itu dengan api. Ya, itu rasanya.
Itu yang pertama, kuatkan iman dan juga taat Islam. Islam yang taat yang seperti apa? Menjalankan sholat, menjalankan puasa seperti sekarang, membayarkan zakat, banyak hal, bukan hablum minallah saja, bukan hanya semata-mata ibadah mahdhah saja, tetapi juga ibadah dengan hablum minan nas, memberi sedekah, memberi bantuan. Sedekah bukan hanya uang saja, bukan hanya sebatas materi saja. Dengan berkiprah, dengan membantu orang lain, dengan memberikan ilmu, itu juga sebuah ibadah buat kita. Bahkan saya sendiri mungkin sekarang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah. Yang menjadikan hal ini menjadi jalan untuk masuk surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan pemirsa Nesala, bahkan yang menyoting ini, semua penyelenggara acara ini merupakan jalan untuk menuju surga. Wallahu a'lam. Karena yang penting apa? Ikhlasnya itu memang. Mudah-mudahan kegiatan Ramadan ini menjadikan sebuah wasilah nanti program-program yang akan datang, program-program yang akan lebih baik, yang menginspirasi, memotivasi, menjadikan istiqomah, menjadikan konsisten di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Lakbok, Nesala TV terus berjaya, terus berkumandang atau mungkin mensyiarkan hal-hal yang lebih baik sehingga itu jalan menuju ke surga. Allahumma amin. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Yang kedua, tadi iman kuat, Islam taat. Yang kedua adalah dada lapang menjadi hati tenang. Nah, ini juga perlu latihan bagi kita semuanya. Apakah kita sudah tenang? Atau kalau kita tanyakan, apakah yang Anda pilih? Kesuksesan, kebahagiaan, atau ketenangan? Dari tiga-tiganya pasti manusia itu menginginkan itu. Tapi yang dominan yang harus kita pahami itu adalah ketenangan. Karena dengan ketenangan itu adalah yang membuat, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebahagiaan, kesuksesan itu berhubungan dengan benda. Kalau kesuksesan itu berhubungan dengan benda mati. Orang yang sukses punya mobil, punya rumah besar, punya ladang yang luas, punya sawah yang luas, dan banyak sekali yang diinginkan oleh manusia. Sukses secara kasat mata, secara fisik, secara finansial, itu sukses. Kalau bahagia, kebahagiaan itu adalah benda hidup. Dengan teman-teman berkumpul bahagia, dengan yang punya istri atau suami itu bahagia, dengan teman dekatnya bahagia. Tapi yang paling utama, yang dominan adalah ketenangan. Karena ketenangan itu adalah yang menciptakan benda tersebut. Ya Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semakin dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah, insya Allah semakin dekat. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Apa saja yang terjadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mindset kita kan biasanya ketika ada orang yang mengatakan innalillahi, hanya sebatas orang yang meninggal, yang jatuh. Padahal setiap kejadian yang tidak diinginkan oleh kita atau hal-hal yang tidak mengenakan pada diri kita itu biasa. Ada yang mencemooh, dalam hati nggak usah teriak-teriak, innalillahi, nggak usah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam hati kita sendiri. Itu. Ya. Itu yang kedua. Semoga kita termasuk orang yang tenang dengan menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Yang ketiga, optimis, husnudon kepada Allah. Bahwa kita harus optimis, harus betul-betul kita mewujudkannya dengan apa? Dengan berusaha. Optimis, husnudon. Ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa? Jangan berkeluh kesah. Jangan banyak berkeluh kesah.
Sehingga kita menjadi idola bagi diri kita sendiri sebelum menjadi idola bagi orang lain. Optimis dengan husnudzon kepada Allah. Yang keempat adalah lakukan kebaikan. Tadi iman kuat, Islam taat. Yang kedua adalah dada lapangkanlah, jadi menjadikan sebuah ketenangan. Yang ketiga adalah optimis, tunjukkan husnudzon kepada Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Dan yang keempat adalah lakukan kebaikan. Ini apresiasi, ini implementasi bagi kita, sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat. Makanya berlomba-lombalah, mumpung momentum Ramadan ini. Berbuat banyaklah. Banyak yang dilombakan oleh kita. Berbuat hal yang baiklah. Jangan banyak mencemooh, itu juga, itu ini dan sebagainya. Jangan pernah mengatakan itu. Jadi fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini sebuah perlombaan yang luar biasa yang menjadikan inspirasi. Walaupun tidak ada siapa pemenangnya, pemenangnya adalah kita semuanya. Siapa yang mau mengisi di Nesa ini merupakan sebuah kebaikan. Siapa yang mau untuk berkiprah atau mungkin untuk mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini, sekali lagi mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita dan menjadikan wasilah kita untuk masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu lagi, akhlak yang mulia. Kita harus memberikan terbaik, mencontohkan yang terbaik, walaupun itu hal yang sekecil apapun. Susah memang, tetapi kita harus berusaha. Inilah momentum di bulan Ramadan ini, pasti mengarahnya ke sana. Karena apa? La'allakum tattaqun itu pasti semuanya mengarahnya ke sana. Berbicara tentang kebaikan, pasti itu semuanya seperti itu. Para pemirsa Nesala TV yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi menjadi sebuah hal yang kebaikan, mengajak kita semua kebaikan, karena saya juga belum baik seperti itu. Mudah-mudahan itu adalah menjadikan nasihat buat saya pribadi. Saya simpulkan, yang pertama dari idola itu adalah iman yang kuat, Islam yang taat, sehingga kita mengenal Allah dengan dekat dan bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Yang kedua, dada lapangkanlah. Semoga kita menjadi orang-orang yang tenang, bukan hanya bahagia dan sukses, tapi ketenangan di dalam diri kita. Optimis, husnudzon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah dan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, dan itu perlu latihan untuk kita semuanya. Yang ketiga adalah lakukan kebaikan sekecil apapun. Dari sekarang, mulai saat ini, dari hal yang kecil, mulai saat ini, waktu sekarang, semuanya marilah kita lakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang terakhir adalah akhlak mulia. Tunjukkan akhlak-akhlak Rasulullah, akhlak-akhlak para sahabat yang dicontohkan. Untuk mengenal itu, kita terus berusaha, belajar terus belajar dan belajar terus. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usiku wa nafsikum bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.